Yuk, kita lanjutkan untuk yang teknik inferensi. Jadi, teknik inferensi ini adalah salah satu teknik yang mungkin nanti akan cukup sering Anda temui di beberapa matkul yang lain, antara lain geometri, misalkan geometri Euclid nanti juga akan banyak menggunakan teknik inferensi seperti ini. Dan di logika secara umum mungkin akan banyak menggunakan teknik inferensi ya. Mungkin sama ini Anda sudah pernah ketemu teknik ini, cuman tidak secara lengkap. Mungkin gitu aja ya. Oke. Nah, secara umum aturannya, runtutannya seperti ini untuk aturan inferensi atau teknik inferensi ya. Untuk step 1, tentukan formula dari premis yang ada. Sebenarnya sama ya kayak kemarin, kayak yang tadi ya. Kalau soalnya dalam bentuk kalimat ya diubah ke simbolik. Kalau sudah ke bentuk simbolik ya per premis dan kesimpulan itu kita tuliskan dalam bentuk simbolik gitu. Jadi tentukan formula dari premis yang ada. Kemudian tentukan metode yang digunakan, langsung atau tidak langsung. Di sini saya kasih catatan ya, sudah saya kasih merah. Untuk bukti tak langsung pada teknik inferensi itu dia hanya bisa menggunakan teknik kontradiksi, nggak bisa pakai kontraposisi gitu. Nggak bisa pakai kontraposisi. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Jadi nggak bisa pakai kontraposisi, bisanya hanya pakai kontradiksi. Kalau sampai detik ini Anda masih belum bisa membedakan antara kontradiksi, antara metode kontradiksi dengan metode kontraposisi, berarti Anda harus stop pembahasan sampai di sini dan kembali membaca yang materi-materi sebelumnya. Atau minimal dari materi ke-6 lah ya, yang metode dengan kontradiksi itu seperti apa dan metode kontraposisi seperti apa, perbedaannya apa, Anda harus mengulang di detik ini, baru nanti lanjut ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian nanti kita akan menuliskan premis itu dalam urutan langkah nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Jadi kita akan kasih langkah-langkah nomor-nomor ke bawah. Jadi kayak Anda membuat suatu penomoran ke bawah gitu. Supaya lebih mudah, saya nanti akan sajikan dalam bentuk tabel. Jadi lebih mudah dilihat. Kalau di buku-buku kadang ada yang pakai tabel, kadang ada yang tidak gitu ya. Kemudian yang keempat, inferensikan konklusi berdasarkan premis-premis sebelumnya. Jadi kata inferensi itu artinya kita membuat suatu hasil yang baru atau membuat suatu premis baru atau konklusi baru, subkonklusi gitu kasarnya ya, berdasarkan premis-premis yang sebelumnya. Jadi kayak diturunkan gitu loh. Gimana ya? Nanti akan terjadi contoh soal ya. Nah, untuk menginferensikan kita akan menggunakan aturan-aturan inferensi. Jadi ada beberapa macam aturan inferensi yang bisa Anda gunakan untuk memperoleh konklusi. Terakhir, periksa apakah dapat diperoleh hasil yang sama dengan kesimpulan atau tidak. Jadi untuk yang teknik inferensi itu jelas dia tidak melibatkan konklusinya untuk pengerjaan di awal ya. Catatan, dalam pembuktian bahwa kesimpulan C itu benar secara formal dengan bentuk yang seperti ini, maka PI atau premis yang bisa digunakan adalah salah satu dari premis tautologi atau suatu konsekuensi logis dari komposisi premis atau sebelumnya gitu. Ini sebenarnya tambahan aja ya, nanti saya jelasin sambil jalan. Nah, sebelum ke contoh, saya tunjukkan beberapa aturan inferensi yang mungkin sebagian dari Anda sudah kenal. Jadi, 3 aturan inferensi yang paling sederhana dan paling terkenal adalah modus ponen, modus tollens, dan silogisme hipotetis atau hipotetikal. Jadi beda-beda setiap buku ya memperkenalkannya. 3 ini yang paling basic. Nah, pada tiga aturan ini, kalau ditulis dalam bentuk vertikal seperti yang ini, kalau ditulis dalam bentuk horizontal seperti yang bawah. Jadi sebenarnya sama, cuman beda bentuk penulisan. Artinya ini yang 2 baris di atas ini adalah premis, kemudian tanda garis ini memisahkan antara premis dengan konklusi. Jadi yang di bawah ini adalah suatu konklusi. Jadi kalau saya punya premis pertama itu adalah implikasi P maka Q, dan premis kedua itu adalah P,
maka dari dua premis ini akan langsung bisa kita simpulkan Q. Sudah valid ini. Gitu. Jadi ini modus-modus yang ada di sini atau aturan-aturan inferensi di sini ini adalah aturan yang sudah paten dan sudah jelas dia itu memang valid gitu. Jadi kita tinggal pakai, nggak perlu mengecek gitu, pasti sudah valid. Jadi kalau ketemu dua premis yang bentuknya itu satunya implikasi P maka Q, kemudian satunya P, berarti konklusinya atau langsung bisa diambil kesimpulan bahwa oh ini pasti Q gitu ya. Kemudian selanjutnya ada yang kita sebut sebagai modus tollens, beda bentuk sama ini. Kalau modus tollens, premis yang diketahui adalah premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua adalah negasi dari Q, jadi negasi dari yang belakang. Maka kalau kita punya dua premis seperti ini, maka kesimpulannya adalah negasi P, disebut sebagai modus tollens. Tuh ya, sudah jelas benar yang ini, sudah jelas valid gitu. Kemudian silogisme hipotetikal. Jadi sebenarnya silogisme itu ada dua jenis nanti ya. Ada silogisme disjunktif sama silogisme hipotetis. Cuman kadang-kadang di buku yang silogisme disjunktif itu nggak dijelasin gitu. Sebenarnya sama aja sih. Nah, yang ini ada yang menyebut silogisme aja, biasa, silogisme biasa. Ada yang menyebut silogisme hipotetikal gitu. Kalau Bumi lebih sering menyebut yang mana? Silogisme aja sih sebenarnya. Tapi kalau ditambahkan hipotetikal lebih bagus lagi ya. Silogisme itu menyebutkan bahwa kalau kita punya premis pertama itu adalah implikasi jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua adalah jika Q maka jika Q maka R, maka kita bisa simpulkan bahwa hasilnya adalah P maka R. Gitu. Kalau dalam kalimat, misalkan kita kasih contoh ya, dalam kalimat saya berkata, jika hari ini hujan, maka jika hari ini hujan, maka tanah basah. Jika tanah basah, jika tanah basah, maka rumput basah gitu. Jadi berurutan, jika hari ini hujan maka tanah basah. Jika tanah basah maka rumput juga ikut basah. Maka kita bisa langsung ambil kesimpulan, jika hari ini hujan maka rumput juga akan ikut basah gitu. Itu kalau hukum silogisme. Yang sebelah sini juga sama tadi, kalau kita misalkan dengan kalimat, misalkan ya, jika hari ini hujan maka tanah basah. Modus tollens ya. Modus tollens, jika hari ini hujan maka tanah basah. Kemudian kita melihat faktanya ternyata tanah tidak basah, berarti hari ini tidak hujan, kesimpulannya gitu. Ya, sama. Modus ponens juga coba. Jika hari ini hujan, maka tanah basah. Kemudian premis kedua, hari ini ternyata hujan, berarti kesimpulannya adalah tanah basah gitu ya. Itu perbedaannya modus ponens, tollens sama silogisme. Dan yang perlu saya ulang adalah yang terletak di atas garis ini kan premisnya ya. Yang bawah ini kesimpulan. Nah, mereka berdua ini boleh tukar tempat. Jadi tidak selalu yang P maka Q di atas. P-nya di bawah, tidak selalu. Boleh P-nya di atas terus P maka Q di bawah, tidak masalah. Kenapa? Karena ingat, antar premis itu disatukan atau digabungkan dengan tanda konjungsi, ya kan? Nah, pada tanda konjungsi berlaku hukum komutatif. Jadi kalau ini antara premis 1 dengan premis kedua dibolak-balik letaknya atas bawah, tidak masalah. Tapi kalau konklusi dia tetap ada di sini, nggak bisa ditukar-tukar di atas ya gitu. Kalau dituliskan dalam bentuk horizontal kan seperti ini kan premis 1, premis 2. Nah ini kalau saya tukar di atas berarti premis 1-nya P, premis 2-nya P maka Q. Kesimpulannya Q gitu ya. Ini juga sama. Kalau ditulis secara horizontal berarti ini premis 1 dipasang. Premis 2 ini digabungkan dengan tanda konjungsi seperti biasa kayak yang tadi, normalisasi, tabel kebenaran kan juga ya. Kemudian menuju ke konklusi dia digabungkan dengan tanda operator implikasi gitu. Itu
3 aturan inferensi yang paling basic dan paling sering keluar. Ini terkenal sekali. Anda bisa hafalkan ya. Ponen, tolen, silogisme, tidak boleh ketukar. Next, aturan inferensi yang lainnya. Nah, ini yang minggu lalu sempat ada contoh hukum simplifikasi. Anda kalau sudah membaca materi 6 pasti Anda pernah membaca kata simplifikasi. Adanya di sini. Simplifikasi itu adalah salah satu aturan inferensi yang lain. Saya jelaskan dulu. Mulai yang pertama, ada aturan inferensi yang kita sebut sebagai adisi. Diambil dari kata dasarnya addition. Kata dasar addition itu mengatakan bahwa adisi itu kan artinya penambahan. Ya, addition itu kan penambahan. Artinya di sini ini kalau saya punya premis tunggal, satu premis aja, P, kita bisa memperlebar premis ini menjadi premis yang berisi 2 proposisi, P dengan Q. Tapi operatornya yang bisa digunakan adalah operator disjungsi. Jadi kalau saya punya premis tunggal, satu premis dan dia hanya terdiri atas satu proposisi, kita bisa perlebar menjadi P disjungsi Q. Gitu ya. P disjungsi Q. Kebalikan dari adisi adalah simplifikasi. Simplifikasi itu seperti kata dasarnya, simplifikasi berarti kan penyederhanaan ya. Kalau kita punya suatu premis yang premis tunggal gini kayak P dan Q ini, yang mana dia ini terdiri atas satu premis saja dan premis ini dikaitkan dengan hukum konjungsi. Maka sebenarnya bisa kita sederhanakan, kita ambil salah satunya saja. Jadi kalau saya punya premisnya itu P dan Q, saya bisa ambil P-nya saja atau bisa juga saya ambil Q-nya saja. Kenapa? Karena kalau di hukum konjungsi itu dia bernilai benar ketika P dan Q ini sudah sama-sama benar kan? Gitu. Ingat, premis itu adalah sesuatu yang selalu bernilai benar ya, karena premis itu fakta. Jadi harus bernilai benar. Hukum konjungsi benar ketika depan benar dan belakang juga benar. Berarti kalaupun kita ambil salah satunya, dia tetap akan bernilai benar kan? Tetap tautologi kan gitu. Jadi kalau simplifikasi boleh ambil salah satu. Lah Anda boleh lihat sekarang catatan Anda yang kemarin di contoh yang kedua, bahwa kalau saya punya P dan S dan U, berarti kan saya punya 3 proposisi dan penggabungnya adalah semuanya menggunakan konjungsi. Nah, jadi kalau saya ambil salah satu dengan menggunakan hukum simplifikasi, boleh hukumnya gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan minggu lalu kesimpulannya adalah valid dengan hukum dengan menggunakan teknik normalisasi ya. Nah, kemudian ada hukum lain namanya hukum konjungsi. Kalau saya punya 2 buah premis tapi masing-masing premis hanya terdiri atas satu proposisi saja. Jadi premis pertama P dan premis kedua Q. Mereka bisa kita gabungkan jadi satu. Sorry. Ini salah ketik, sebentar, saya benerin sebentar. Nah, ini sudah saya benerin nih. Jadi kalau saya punya 2 proposisi, di mana proposisi pertama hanya terdiri atas 2 premis. Premis pertama hanya memuat satu proposisi, premis kedua juga satu proposisi, maka sebenarnya mereka berdua bisa kita gabungkan jadi satu, tapi operator yang bisa digunakan adalah operator konjungsi. Kenapa operator konjungsi? Karena di sini ini kan premis, ini juga premis. Ingat, premis itu hukumnya sudah benar. Jadi kalau P-nya benar, Q-nya juga benar kan, berarti kalau kita gabungkan pakai hukum konjungsi kan tidak masalah, karena tetap hasilnya akan menjadi benar. Jadi P sama Q bisa kita gabungkan menjadi P dan Q menurut hukum konjungsi. Oke. Hukum yang lain ada silogisme disjungtif. Kalau saya punya P atau Q, kemudian negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Hukum silogisme disjungtif. Hati-hati jangan sampai ketukar dengan silogisme hipotetikal yang tadi ya. Selanjutnya ada prinsip resolusi. Kalau saya punya P disjungsi Q dan premis kedua negasi P disjungsi R, maka kesimpulannya adalah Q disjungsi R. Ini sebenarnya gabungan antara prinsip
silogisme hipotetik dengan silogisme disjungtif sebenarnya mirip sih. Tuh, prinsip resolusi ini beberapa hukum aturan inferensi yang sering dipakai, dan selama nanti kita menggunakan teknik inferensi ini, Anda juga akan perlu tambahan beberapa list hukum-hukum yang sudah saya kasih di pertemuan keempat kalau nggak salah, yang materi minggu keempat. Jadi yang list ada 23 nomor kalau nggak salah hukum-hukum yang ada di sana, termasuk hukum De Morgan, hukum tautologi kontradiksi, hukum distributif, dan seterusnya, itu juga terus kepakai. Jadi itu silakan di print, aturan inferensi ini juga di print, jadi nanti Anda punya list seluruh aturan yang kita pakai ya. Ini di slide selanjutnya ini adalah kalau misalkan aturan tadi itu yang tadi saya tulis ke atas itu dituliskan dalam bentuk horizontal, maka seperti ini nulisnya ya. Silogisme disjungtif, silogisme hipotetik, prinsip resolusi, modus ponens, tolen itu kalau ditulis horizontal seperti ini ya. Ada juga ini tambahan, ini hukum tautologi. Kalau saya punya P, maka dia itu bisa dijabarkan menjadi, kalau premisnya P ya, bisa dijabarkan menjadi Q, maka dalam kurung P dan Q. Ini tautologi. Anda boleh cek ini pakai tabel kebenaran, pasti ini ya, bikin tabel kebenaran seperti ini, nanti hasil akhirnya semuanya akan benar. Jadi berupa tautologi. Dan tidak ada nama khususnya, sehingga ya dinamakan tautologi gitu aja gitu ya. Ini sebenarnya semua hukum yang ada di sini ini ya tautologi, benar gitu, benar. Dan karena semua hukumnya ini benar, berarti sebenarnya semua tautologi, cuman mereka dikasih nama-nama khusus beberapa gitu. Kalau yang nggak ada nama khususnya ya kita anggap tautologi aja gitu, kita anggap tautologi aja gitu ya, meskipun nama hukumnya beda. Oke, saya kasih contoh ya. Masih sama, saya ambil dari contoh di materi minggu ke-6 ya. Ingat, dari contoh ini kita diminta menggunakan sebentar, ini ada yang salah lagi nih, sebentar. Nah, ini oke. Ini diminta menggunakan teknik inferensi, metode pembuktian langsung dan metode tak langsung. Ingat bahwa kalau di teknik inferensi ini kita hanya bisa menggunakan bukti langsung, dan tak langsungnya hanya kontradiksi. Kontraposisi tidak bisa ya. Kontraposisi tidak bisa. Kontraposisi tidak bisa. Kita cek contoh yang pertama ya. Yang ini sudah jelas bagian ini sudah jelas kan ya dari minggu lalu. Kemudian kalau kita gabungkan secara utuh seperti ini, Anda bisa lihat sebenarnya ini boleh dibikin boleh tidak, tapi ada baiknya tetap dibikin. Bagian ini sudah saya hilangkan bagian kontraposisi karena memang tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa sih Bu menggunakan kontraposisi kalau pakai teknik inferensi ini? Karena begini nak, jadi sesuatu yang ada di depannya tanda implikasi itu, ini kan tanda implikasi ya, yang di depannya kan berarti ini. Nah, ini tuh berarti dianggap sebagai premis. Semuanya premis, ini kesimpulan. Pada step bukti dengan kontradiksi, kan konklusinya dipindah ke depan. Ini kayak gini kan, yang belakang kan tinggal nol atau kontradiksi gitu ya. Berarti sekarang saat ini si negasi C ini kedudukannya sudah menjadi premis sebenarnya. Di sini ini dia sudah menjadi premis gitu sebenarnya. Ya, sudah berpindah status gitu, bukan lagi konklusi tapi dia menjadi premis. Kesimpulannya adalah yang ini. Jadi nanti kita akan menggunakan premis ini untuk menginferensikan gitu. Tapi kalau dengan menggunakan bukti dengan kontraposisi, kan yang depan itu adalah negasi C. Sedangkan yang premis kan diputar ke belakang menjadi negasi dari P1, P2, P3 gitu kan. Berarti yang sekarang kalau dengan menggunakan bukti kontraposisi, berarti yang di depan adalah negasi C. Berarti dia yang bertindak sebagai premis. Nah, kalau cuma satu, dia nggak cukup untuk bisa melakukan suatu teknik inferensi. Jadi harus punya beberapa untuk bisa nyampe ke kesimpulan. Sedangkan kalau teknik kontraposisi itu premisnya cuma satu, yang si negasi C itu aja. Kesimpulan yang dituju nanti jadi banyak, negasi dari P1, P2, P3 dan seterusnya. Itu nggak bisa dibikin inferensi gitu ya. Jadi alasannya seperti itu. Kita cek coba. Nah, ini pakai contoh satu tadi ya. Lihat sekarang.
Kalau mau membuat teknik inferensi, yang pertama kita akan membuat tabel. Pastikan untuk ada bagian nomor. Jadi nomor 1, 2 ini harus selalu ada. Jadi nomor itu ada, nggak bisa nggak ada. Kemudian langkah ini kita susun per baris. Per barisnya kita isi mulai dengan premis 1, premis 2, dan seterusnya. Jadi premis 1, premis 2 ini nanti masuknya ke bagian keterangan. Apakah wajib Bu berbentuk seperti ini? Iya. Untuk rapinya iya, seperti ini ya. Nggak harus tabel sih, cuman langkah-langkah urutannya seperti ini. Kita coba. Dari sini yang pertama kita bisa lakukan adalah memasukkan premis dulu. Jadi premis 1 saya masukkan, kemudian premis 2 kan negasi P. Sudah, semua premis sudah masuk. Kita bisa tambahkan baris ketiga kalau memang ternyata bisa kita ambil sesuatu. Nah, Anda bisa lihat ini P maka Q, yang di sini negasi P. Tidak ada hukum lain yang bisa yang bisa menggabungkan kedua hal ini. Coba lihat sambil ke sini ya, balik ya. Nah, di antara halaman ini dan juga halaman ini nggak ada yang isinya itu premisnya adalah P maka Q, terus sininya negasi P, nggak ada. Yang ada kan kalau ponen kan P maka Q, sininya P, nggak ada negasinya toh. Loh, ini baru kalau dia nggak ada negasi seperti ini baru bisa Q. Tapi di soal tadi ada negasinya, berarti kan nggak bisa pakai ponen. Dah, coba pakai tolen. Pakai tolen ternyata nggak bisa juga. Kenapa? Karena di sininya kalau tolen itu P maka Q, sininya negasi Q. Premis 2-nya. Sedangkan tadi di soal tadi adalah negasinya itu negasi P. Berarti kan nggak bisa tuh. Gitu. Berarti nggak bisa. Ponen nggak bisa, tolen nggak bisa. Dicari pakai semua hukum yang ada di sini, ternyata nggak ada yang bisa dipakai. Gitu. Berarti karena sudah nggak ada lagi yang bisa dipakai, saya tulis kesimpulannya. Tidak ada aturan atau hukum yang dapat digunakan untuk melanjutkan inferensi. Melanjutkan proses lah ya kasarnya. Dan mengarahkan argumen pada kesimpulan. Jadi nggak ada yang bisa mengarahkan kesimpulan, berarti langsung kita simpulkan dia argumennya tidak valid, seperti itu. Ini contoh untuk pembuktian langsung. Next, untuk yang bukti tak langsung jenis kontradiksi. Nah, dari sini coba kita lihat nih. Nah, ini ya, ini premis 1. Kemudian ini premis kedua. Langkahnya langkah 1 sama 2 sama kayak tadi ya. Kemudian ini kan negasi dari C, negasi dari kesimpulan. Ini kan negasi, saya tulis di sini negasi Q. Jadi negasi dari kesimpulan. Terus sebentar. Nah, kemudian di langkah ketiga kita memasukkan negasi dari kesimpulan, kemudian langkah dari sini ini kemudian saya harus mengerjakan apa gitu. Di langkah keempat saya bisa, oh ini kan bisa dikerjakan, berarti negasi dari negasi itu kan Q. Oke, kita tulis berarti Q. Kemudian keterangannya adalah langkah 3. Maksudnya apa? Ini loh, kita peroleh Q ini dari dasarnya dari langkah ketiga, yaitu dengan menggunakan hukum negasi ganda. Jadi Q ini kita peroleh dari langkah ketiga dan menggunakan hukum negasi ganda. Sampai saat ini berarti sekarang premis 1 sama premis 2 kan belum dipakai. Premis 3 sudah diubah bentuknya menjadi Q, sudah lebih sederhana. Sekarang kita cek hukum apa yang kira-kira bisa ngotak-atik antara premis 1, premis 2 dengan si nomor 4 ini gitu. Setelah dicek kok modus ponen nggak ada, modus tolen juga nggak ada yang bisa. Coba dicek lagi ya nanti ya sambil di bawah ini yang hukum ini. Nah, kalau tolen itu harusnya negasi Q, di sini nggak ada. Yang di belakang tadi kan nggak ada ya. Sorry. Nah, yang ini tadi kan nggak ada. Ini kan adanya kan P maka Q, sininya Q. Kalau mau pakai tolen, di sininya harus negasi Q. Berarti kan nggak bisa. Kalau mau ini, misalkan ini dengan ini, mau pakai ponen, tapi ini negasi P, kan nggak bisa. Berarti kan nggak ada hukum yang lainnya. Karena sudah tidak ada, maka ya sama kesimpulannya. Berarti dia tidak valid. Kalau mau nulis lengkap, tulis seperti ini ya. Gitu. Kesimpulannya tidak valid. Kita cek contoh yang valid ya lainnya. Contoh yang kedua minggu lalu ketemunya adalah valid. Kita cek ya, coba sama ya. Untuk yang pertama ini ada 3 proposisi di sana, P, Q sama R. Premisnya ada 3, kesimpulannya ada 1. Ini ya. Ini yang dimasukkan ke tabel. Premis 1, premis 2, premis 3, kemudian C. Nah, ini ya. Untuk pertama bukti langsung.
yang ini boleh Anda abaikan dulu lah, tulisan ini nggak apa-apa ya. Bagian sini silahkan copy paste dari yang ada di soal. Nah, ada di simbolik ini. Premis 1, premis 2, premis 3 masuk ke dalam tabel. Susun di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian ingat tujuan kita adalah menuju ke C, yaitu diperoleh hasil negasi P. Tujuannya ke sana. Jadi kita akan pakai otak-atik semua hukum atau aturan inferensi yang ada tadi yang bisa mengarahkan kita untuk memperoleh hasilnya adalah negasi P. Nah, coba kita cek. Premis 1, 2, 3 sudah saya tulis ya. Kemudian saya melihat ada P maka Q maka R. Loh, ini kan hukum silogisme tadi kan berurutan ya. P maka Q maka R berarti kan bisa disimpulkan P maka R. Berarti di step keempat saya bisa mulai dengan menuliskan P maka R. Yang mana P maka R ini saya peroleh dari langkah 1 dan 2 hukum silogisme hipotetikal. Jadi saya sudah menginferensikan langkah 1 dan 2 sekarang menjadi P maka R saja. Jadi premis 1 dan premis 2 sudah terpakai. Gitu, sudah terpakai. Kemudian kita kan dapat nomor 4 nih. Kemudian premis 3 kan belum dipakai. Sekarang kita bisa sambungkan premis keempat dengan premis ketiga. Kan ada nyambungnya. Hukum apa namanya? Modus tolen. Karena modus tolen itu artinya kita menegasikan yang belakang. Kayak gini tadi ini. Mana ya? Modus tolen. Nah, ini kan berarti kan implikasi dikonjungsikan dengan negasi dari apa yang ada di belakang, maka kesimpulannya adalah apa yang ada di depan, negasi. Nah, ini juga sama. Mana tadi? Ini. Nah, P maka R, negasi R, maka dia bisa disederhanakan menjadi negasi P menurut hukum atau modus tollens. Langkah mana? Langkah ketiga dan langkah 4. Sampai sini, karena semua premisnya sudah kita gunakan dan hasil inferensinya menunjukkan konklusi, maka disimpulkan argumennya valid. Gitu caranya ya. Jadi untuk menurunkan konklusi, subkonklusi ya, itu bisa kita gunakan premis-premis yang sebelumnya gitu. Alternatif lain. Nah, ini barangkali ada yang melihat tadi kan saya ini kan mengoperasikan premis 1 sama premis 2 dulu. Baru kemudian hasilnya saya gabungkan atau saya operasikan dengan premis 3. Boleh enggak Bu pakai cara lain? Boleh, enggak harus itu. Misal ini ya, alternatif lain, saya itu kok langsung melihat langkah 2 sama langkah 3 ya Bu. Langkah 2 sama 3 itu kan modus tollens. Boleh enggak dikerjakan dulu? Boleh. Jadi enggak harus dari premis 1 dulu. Dari premis 2 sama 3 dulu Bu, ini kan sudah jelas kelihatan. Ini kan Q maka R, kemudian yang belakang negasi R. Maka kesimpulannya kan berarti negasi Q yang depan. Modus tollens, betul, tinggal ditulis keterangannya. Langkah 2 dan langkah 3 menggunakan modus tollens gitu. Selanjutnya berarti premis 23 sudah dikerjakan ya. Premis 23 sudah dikerjakan. Yang tersisa adalah premis 1 dan langkah keempat ini yang masih free. Langkah 1 dan langkah keempat masih free. Kenapa langkah keempat masih free? Lah kan dia memang hasil dari langkah 2 dan 3. Berarti masih baru dia, fresh, baru muncul. Berarti sekarang kita lihat premis 1 dan 4 ada hukum nggak yang bisa pas? Oh bisa, kan pakai modus tollens juga. Kan mirip toh bentuknya. P maka Q, negasi Q berarti kesimpulannya negasi P. Jadi dia sudah menghasilkan apa yang dituju, berarti kita simpulkan dia valid gitu. Nah, terakhir untuk contoh yang kontradiksi bisa dilihat. Kalau kontradiksi berarti kan premisnya nambah 1 ya, yaitu ini negasi dari kesimpulan ini ya. Ini saya tulis premis 4. Kalau di contoh 1 tadi saya tulisnya negasi dari kesimpulan, sama aja, tidak masalah ya. Pokoknya masuk ke premis ya. Ini premis 1, premis 2, premis 4. Kemudian ini langkah kelima, ini saya melihat ada negasi ganda. Saya kerjakan dulu deh, boleh. Langkah kelima langsung P. Diperoleh dari langkah keempat dengan hukum negasi ganda. Dah. Selanjutnya berarti langkah yang keempat ini udah nggak dipakai lagi. Dicoret aja dulu. Kan udah disederhanakan jadi nomor 5. Berarti saat ini sekarang model kita tersisa nomor 1, 2, 3 dan juga nomor 5.
Dah, Bu, saya melihat 1, 2 silogisme hipotetikal, Bu. Betul, boleh, pakai, Bu, tulis langsung ya. Nomor 6, P maka R berasal dari langkah 1 dan 2 menggunakan hukum silogisme hipotetikal. Terus Bu, saya melihat antara nomor 3 dan nomor 3 sama berapa nih? Bukan nomor 4 nih. Sorry. Nomor sebentar. Sudah saya cek nih, sudah saya benerin nih. Dari langkah 1 sama 2 kan silogisme hipotetik, berarti langkah 1, 2 sudah dicoret ya, sudah digunakan. Langkah 4 tadi juga sudah, berarti yang tersisa langkah 3, langkah 5, langkah 6 yang masih tersisa sekarang. Terus di sini Anda bisa melihat langkah 3 sama 6 itu bisa menghasilkan negasi P dengan menggunakan modus Tholen. Terakhir berarti 3 kan sudah digunakan. Berarti yang belum digunakan adalah nomor 5, terakhir nomor 5 ini belum, kemudian nomor 7 ini juga belum. Berarti langkah 5 sama 7 bisa kita hubungkan dengan menggunakan hukum kontradiksi. Atau ditulis hukum konjungsi juga boleh kan, P dan negasi P menghasilkan 0 gitu, sama aja ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya itu, ini ada satu lagi nih alternatif. Nah, ini kalau yang tadi kayak yang alternatif tadi kan pakai Tholen sama Tholen. Kalau ini kan silogisme sama Tholen. Yang ini Tholen sama Tholen ya sama urutannya ya. Yang jelas begini. Kalau yang pertama, premis kita tulis dulu semuanya. Setelah itu kalau ada yang bisa dibereskan. Contohnya dibereskan tuh kayak apa, Bu? Ini nomor 4 ke nomor 5 ini kan dibereskan, kan ada negasi ganda ya. Ini dikerjakan dulu. Berarti kalau ini sudah terkerjakan, tadi nomor 4 bisa dihapus. Bukan dihapus sih, ditutup dulu lah ya. Ditutup atau kasih tanda, ini jangan dipakai lagi. Gitu kasarnya. Terus kita bisa gunakan premis-premis lain yang belum dipakai, atau nomor 5 juga bisa dipakai, kan hasil yang baru nih bisa dipakai gitu ya, di atas. Kalau sudah habis dipakai, kasih tanda supaya itu nggak dipakai lagi gitu ya. Tujuannya adalah nyampe ke si kesimpulan, yaitu kontradiksi ini gitu. Dah, 2 dulu ini aja contohnya, sambil Anda bisa cek contoh-contoh yang tadi, sambil Anda cek latihannya. Bisa latihan dulu, kerjakan, kira-kira ketemunya seperti apa ya. Minggu depan kita akan bahas gitu. Kira-kira seperti itu ya. Materi ini saya cukupkan di sini dulu. Jadi hari ini kita sudah dapat teknik pengecekan kevalitan dengan menggunakan teknik tabel kebenaran dan juga inferensi ya. Silakan dicoba di latihannya gitu. Kalau ada pertanyaan jangan lupa ditanyakan di bagian forum diskusi ya. Tanyakan. Jangan sampai kelewat ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.